Jadi sekalipun seseorang dia berada pada ketinggian harta dan kedudukan serta kehormatan di tengah-tengah manusia, akan tetapi di sana tidak ada sesuatu yang lebih agung dari kenikmatan yang diperoleh oleh seseorang melebihi daripada husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Maka marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan bagaimana kita menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kenikmatan tersebut tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berubah kenikmatan tersebut menjadi suatu musibah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita tentang husnul khatimah. Dan kita telah sampai kepada beberapa perkara yang bisa mengantarkan seseorang kepada husnul khatimah, yang kita telah mengetahuinya bahwasanya husnul khatimah ini merupakan satu kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada hambanya di dunia, sehingga lam walan tujadu nikmatun an amahallahu azza wa jalla ala abdi fid dunya a'damu min husnil khatimah. Jadi belum ada dan tidak akan pernah ada satu kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada hambanya di dunia yang lebih besar, yang lebih agung daripada husnul khatimah. Famahma balaghal insan fi qimmatihi minal amwal wal mansab wal jah bainan nas, walakin laisa hunaka a'dhamu nikmah hasalahal insan illa min husnil khatimah. Jadi sekalipun seseorang dia berada pada ketinggian harta dan kedudukan serta kehormatan di tengah-tengah manusia, akan tetapi di sana tidak ada sesuatu yang lebih agung dari kenikmatan yang diperoleh oleh seseorang melebihi daripada husnul khatimah.
karena wara'al husnil khatimah dukhulul jannatin naim. Wal aksu bil aksi, karena di belakang husnul khatimah maka seseorang akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Begitu pula nanti sebaliknya, lam tujadu masatun fid dunya a'dhamu min su'il khatimah li'anna wara'ahu narun taladda. Dan tidak didapatkan sesuatu yang buruk yang ada di dunia ini yang lebih agung, yang lebih besar daripada su'ul khatimah. Kenapa? Karena di belakang su'ul khatimah itu neraka ya, yang menyala-nyala. Sehingga bapak-bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berupaya dan berusaha untuk memperoleh husnul khatimah. Dan di antara perkara-perkara yang bisa mengantarkan seseorang kepada husnul khatimah, yang pertama kemarin yang kita sudah sampaikan, yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan mengingat kematian. Yang ketiga, bagaimana kita bersegera untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang kita sampaikan, yang keempat kemarin, yaitu memperbanyak amalan-amalan rahasia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a an takuna lahu habi'atu min amalin salihin falyaf'al." Barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Ini perkara yang keempat yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan untuk meraih husnul khatimah. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kepada perkara yang kelima, yaitu bagaimana kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Kalau mereka para nabi, orang-orang soleh, dengan segala amal-amal kebaikan mereka, dengan segala ketakwaan mereka, mereka masih memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhir yang baik, sebagaimana Nabi Yusuf setelah dia berhasil menghadapi cobaan dan ujian yang beraneka ragam, dia pun masih meminta, memohon kepada Allah dengan doanya, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang soleh. Ini Nabi Yusuf. Maka bagaimana
kita juga harus memperbanyak memohon kepada Allah, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meraih husnul khatimah, yang pertama yaitu berdoa menjelang tidur. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk memohon berdoa, dan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu apabila kita hendak tidur, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bara' bin Azib radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana wudu hendak sholat, kemudian berbaringlah di atas sisi tubuh sebelah kanan. Dan para ulama menjelaskan bahwa ini merupakan posisi awal ketika kita hendak tidur. Adapun setelah itu, di pertengahan tidur atau setelahnya kita berubah posisi, maka hal itu diperbolehkan. Kemudian setelah kita berbaring di atas sisi tubuh sebelah kanan, bagaimana Rasulullah mengajarkan untuk membaca doa, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mutta min lailatika fa anta alal fitrah waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Jadi setelah kita membaca doa-doa, zikir-zikir sebelum tidur yang diajarkan oleh Rasulullah, maka di antara zikir yang kita baca itu adalah zikir ini, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, ya Allah, aku serahkan jiwaku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku pasrahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika, dalam keadaan penuh pengharapan dan rasa takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat bersandar dan keselamatan kecuali darimu. Ya Allah, aku beriman kepada Al-Quran yang engkau turunkan dan beriman kepada nabimu yang engkau utus. Maka apabila engkau meninggal dunia, maka engkau meninggal dunia dalam keadaan Islam ataupun di atas fitrah. Dan jadikanlah dia doa terakhirmu tatkala engkau hendak tidur. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sebelum tidur. Jika ketika kita tidak bangun lagi ya, maka sebagaimana Rasulullah katakan, apabila engkau meninggal dunia, maka engkau meninggal dunia dalam keadaan berada di atas fitrah. Kemudian doa yang lain yang juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ucapkan, untuk kita baca, kita perbanyak untuk memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antakfirali wa tarhamni wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku memohon kepadamu taufik agar bisa mengamalkan semua kebaikan, meninggalkan semua kemungkaran, dan bisa mencintai orang miskin. Jika engkau menghendaki bagi hamba-hambamu ujian ataupun fitnah, maka wafatkanlah aku tanpa terkena fitnah tersebut. Dan aku meminta kecintaanmu dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan kecintaan kepada satu amalan yang mendekatkanku kepada cintamu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahih At-Tirmidzi. Jadi kita memohon kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah-fitnah, yaitu fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah jabatan dan sebagainya. Dan kita memohon kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan tidak terkena fitnah tersebut. Karena betapa banyak orang-orang yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian dunia, dengan berbagai macam fitnah, sehingga mereka meninggal berada di atas fitnah tersebut. Ini yang kita minta kepada Allah agar diri kita diselamatkan dari fitnah-fitnah tersebut. Kemudian juga kita banyak berdoa memohon kepada Allah. Misalnya dengan berdoa nas'alullaha husnal khitam. Kami memohon kepada Allah kesudahan yang baik. Kita berdoa dengan doa Allahumma rzuqni husnal khitam. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kesudahan yang baik. Jadi doa-doa memohon kepada Allah agar diberikan husnul khatimah. Ini kita perbanyak memohon kepadanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, untuk meraih husnul khatimah yaitu dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara hal-hal yang bisa mengantarkan kepada husnul khatimah, bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama saat menjelang kematian. Saat menjelang kematian yang mungkin seseorang dia akan mendapatkan satu ujian yang sangat berat menjelang kematiannya. Di dalam satu riwayat dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam
qabla wafatihi bisalas yaqulu la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari menjelang beliau wafat. Beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Muslim. Dan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi fal yadunna bi ma syaa. Sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku, maka hendaknya hambaku berprasangka kepadaku menurut yang dia sukai. Kemudian di riwayat yang lain di sana juga dikatakan, ana inda dhanni abdi bi in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Apabila dia berprasangka baik, maka baginya kebaikan, dan apabila dia berprasangka buruk, maka baginya keburukan. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kemudian di satu hadis lagi di sana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil mauti faqala kaifa tajiduka qala arjullaha ya Rasulullah wa akhafu dunubi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'ani fi qalbi abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau masuk menemui seorang pemuda yang hendak meninggal dunia. Lalu beliau bertanya, bagaimana engkau mendapati dirimu? Maka dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap kepada Allah dan aku khawatir, takut terhadap dosa-dosaku. Maka Rasulullah bersabda, tidaklah berkumpul 2 perkara ini. Maksudnya antara berharap kepada Allah dan takut dengan dosa-dosa. Jadi tidaklah berkumpul 2 perkara ini pada hati seorang hamba. Dalam kondisi demikian, ketika meninggal dunia, kecuali Allah akan mengabulkan harapannya dan memberikan keamanan baginya dari apa yang dia takutkan. Sehingga dari sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, khususnya saat-saat ketika hendak meninggal dunia. Sehingga bagaimana kita membiasakan untuk senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam kondisi susah, ketika kita dalam kondisi sulit. Bagaimana kita melatih diri kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah, sehingga ketika kita hendak meninggal dunia, kita pun juga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena ketika seseorang di dalam hidupnya dia senantiasa berburuk sangka kepada Allah atau bahkan marah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap ketentuan-ketentuannya, terhadap takdir-takdirnya, maka bagaimana di penghujung hayatnya dia pun akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga husnudzon ataupun berbaik sangka kepada Allah itu tidaklah bisa dilakukan kecuali dengan kita membiasakan diri dalam segala keadaan untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah terhadap setiap ketentuan yang Allah tetapkan, sampai kepada perkara-perkara yang menurut kita itu adalah buruk gitu ya. Maka bagaimana kita tetap berbaik sangka kepada Allah di balik keburukan yang menurut kita, di sana ada hikmah yang besar yang terkadang kita tidak mengetahuinya. Ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7, untuk meraih husnul khatimah, bagaimana kita tidak berbuat zalim kepada orang lain. Jadi bagaimana kita berusaha untuk tidak mendolimi orang lain, karena bisa jadi karena kedolimannya itu seseorang akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, disebabkan karena doa orang-orang yang kita dolimi. Kita harus ingat satu hadis yang menyebutkan, yang hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wattaqi da'watal madlum, takutlah kalian kepada doanya orang-orang yang terdolimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena antara dirinya dengan Allah itu tidak ada penghalang. Sehingga bagaimana kita berhati-hati dari berbuat zalim kepada orang lain, yang menyebabkan orang yang kita zalimi tersebut mendoakan keburukan kepada diri kita. Jadi ketika kita mungkin pernah berbuat zalim kepada orang lain dengan merendahkannya atau memaki-makinya, yang itu mengakibatkan orang tersebut sakit hatinya, menyebabkan orang tersebut menangis sampai dia menengadahkan tangannya memohon kepada Allah Azza wa Jalla di tengah malam, mendoakan kecelakaan bagi orang yang mendoliminya, maka bagaimana cepat atau lambat orang tersebut akan mendapatkan kecelakaan dari doa orang yang didoliminya tersebut. Maka sekali lagi berhati-hati dari makbulnya doa orang-orang yang terdolimi. Dan yang kita takutkan doa tersebut itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang ketika seseorang tersebut hendak meninggal dunia, sehingga itu menjadi satu kesengsaraan bagi orang tersebut, sehingga dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah karena doa orang yang dia dolimi tersebut. Maka sekali lagi bagaimana kita berhati-hati dari berbuat dolim kepada orang lain. Apakah itu berkenaan dengan masalah kehormatannya,
berkenaan dengan masalah hartanya, berkenaan dengan masalah darahnya dan seterusnya. Sehingga bagaimana dalam satu riwayat dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dambin ajdaru ayu ajjilallahu ta'ala li sahibihil uqubah fid dunya ma yudakhiru lahu fil akhirah mislul bagyi wa qati'atir rahimi." Tidak ada satu dosa yang Allah segerakan untuk menurunkan hukumannya bagi pelakunya di dunia dan yang disisakan di dalam akhirat seperti perbuatan zalim dan memutus tali silaturahmi. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi perbuatan zalim ya, ini termasuk dosa yang disegerakan di dunia. Maka bagaimana kita berhati-hati, kita waspada dari berbuat zalim kepada orang lain. Bahkan di dalam satu riwayat, satu kisah sebagian dari sahabat disebutkan, kata barajulun ilabni Umar aniktub ilayya bil ilmi kullihi fakataba ilaihi innal ilma kasirun walakin in istata'ta an talqallaha khafifad dhahri min dima'in nas khamisal batni min amwalihim kafal lisani an a'radihim laziman la amara jama'atihim faf'al. Seseorang menulis surat kepada Ibnu Umar, tuliskanlah kepadaku seluruh ilmu. Jadi seseorang menulis surat kepada Ibnu Umar dengan tulisan, tuliskanlah kepadaku seluruh ilmu. Lalu dia pun menulis untuknya, sesungguhnya ilmu itu banyak. Sesungguhnya ilmu itu banyak. Tetapi jika engkau mampu bertemu kepada Allah, bertemu dengan Allah dalam keadaan kondisi ringan punggungmu, maksudnya tidak ada beban dari menumpahkan darah manusia, membuat mereka kelaparan dengan merampas harta mereka, menjaga lesan dari menjatuhkan diri, menjatuhkan kehormatan orang lain, dan melazimi jamaah kaum muslimin, maka lakukanlah. Artinya Ibnu Umar, bagaimana dia berwasiat agar hati-hati di dalam melakukan satu amalan. Jangan sampai engkau menumpahkan darah orang lain tanpa hak, melukai orang lain dalam kondisi perut mereka kosong, kemudian memakan harta mereka, menipu mereka, kemudian juga menjaga lisanmu untuk tidak menjatuhkan harga diri orang lain. Dan hendaklah engkau melazimi mereka, melazimi kaum muslimin, dan tidak memberontak terhadap jamaah kaum muslimin. Artinya dari keterangan tadi, ketika kita ingin mati dalam keadaan baik tanpa membawa beban itu ya, maka janganlah berbuat zalim terhadap orang lain. Apakah itu dengan membunuhnya, melukainya, apakah itu dengan
tangan kita ataupun dengan lisan kita. Terkadang lisan kita itu tajam ya, sering menyakiti orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, melakukan ghibah dan seterusnya. Maka bagaimana kita berusaha untuk menjauhinya? Kalau kita sudah melakukannya, maka bagaimana kita bertobat dengan meminta maaf kepada orang yang kita zalimi tersebut? Kalau kita telah mengambil hak-haknya, bagaimana kita mengembalikannya kepada orang-orang yang berhak? Jangan sampai kita menzalimi orang lain, apakah itu yang jauh apalagi yang dekat. Jadi apalagi orang-orang yang dekat dengan diri kita. Sehingga di mana saja jangan sampai diri kita itu senantiasa berbuat kedzaliman, sehingga itu menyebabkan laknat terhadap diri kita. Ada orang yang setiap berada di suatu tempat, dia senantiasa membuat satu masalah, menyebabkan orang lain itu terzalimi. Sehingga bagaimana laknat, doa-doa buruk orang-orang itu akan naik ke atas langit gitu ya, meminta kepada Allah, yang itu menyebabkan kesusahan bagi orang yang berbuat zalim tersebut. Apalagi terhadap orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang memiliki hak yang besar terhadap diri kita. Orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga dekat kita. Karena antara satu orang dengan orang lain itu nanti memiliki hak yang berbeda-beda. Tetangga saja, di sana Islam menjelaskan bahwa tetangga itu ada 3 jenis. Pertama, tetangga yang terkumpul padanya 3 hak. Yang kedua, tetangga yang terkumpul padanya 2 hak. Dan yang ketiga, tetangga yang terkumpul yang ada padanya 1 hak saja. Nah, tetangga yang terkumpul padanya 3 hak ini nanti yang paling besar haknya dari diri kita. Sehingga ketika kita berbuat zalim terhadap orang yang memiliki hak lebih banyak, itu tentunya dosanya juga lebih besar. Tetangga yang memiliki 3 hak itu, pertama, dia adalah tetangga kita, dekat dengan rumah kita. Kemudian yang kedua, dia kerabat kita. Kemudian yang ketiga, dia muslim. Sehingga terkumpul pada dirinya 3 hak. Hakul qurobah, hakul Islam, dan hakul jawar. Hak kerabat, hak Islam, kemudian hak tetangga. Ini paling besar ini. Kemudian yang kedua, tetangga yang punya 2 hak saja, yaitu hakul Islam dan hakul jawar. Hak Islam dan hak tetangga, dia bukan kerabat. Dan ada juga tetangga yang cuma memiliki 1 hak saja, yaitu hakul jawar, hak tetangga. Dia ini adalah tetangga tetapi bukan muslim. Ini berbeda-beda tingkatannya. Ketika kita berbuat zalim kepada orang yang haknya lebih besar, maka dosanya juga lebih besar. Maka kenapa kita berbuat buruk, sama-sama berbuat buruk kepada orang tua, itu dosanya paling besar ya. Karena apa? Karena orang tua itu adalah orang yang paling besar haknya terhadap diri kita.
berbuat buruk kepada orang dengan perbuatan yang sama, tetapi berbuat buruk kepada tetangga, itu dosanya lebih besar daripada yang bukan tetangga. Sama-sama mencuri misalnya, mencuri milik tetangga itu dosanya lebih besar daripada yang bukan tetangga. Nah, bagaimana kita berusaha untuk menjauhi berbuat zalim kepada orang lain, apalagi orang-orang yang dekat dengan diri kita? Kemudian yang kedelapan, untuk meraih husnul khatimah, yaitu berbuat kebaikan kepada orang lain. Jadi melakukan kebaikan kepada orang lain, apakah itu dengan perkataan, apakah itu dengan perbuatan. Berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isfa'u tu'jaru, berilah syafaat maka kalian akan mendapatkan pahala. Artinya bagaimana kita membantu orang lain dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan pikiran kita, dengan hati kita, seperti mendoakan untuk saudara-saudara kita, ataupun dengan harta kita. Apa saja yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Sehingga bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan di dalam satu riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sona'iul ma'ruf taqiyya masari as-su." Perbuatan-perbuatan baik itu akan menjaga seseorang dari kesudahan yang buruk, maksudnya dari kematian yang buruk, dari su'ul khatimah. Jadi sona'iul ma'ruf, melakukan kebaikan-kebaikan, itu bisa menjaga dari kematian yang buruk. Maka jangan pernah kita meremehkan kebaikan walaupun itu kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau remehkan perbuatan baik sekalipun engkau senyum kepada saudara kamu ketika kamu bertemu. Jadi memasukkan kesenangan, kegembiraan kepada saudara-saudara kita, walaupun cuma dengan senyuman. Bagaimana seorang muslim itu hendaknya senantiasa menebar kebaikan-kebaikan dimanapun dia berada. Dia lakukan kebaikan walaupun cuma dengan kata-kata. Ini yang hendaknya kita perbanyak di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita ingin meninggal dunia dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, bagaimana kita hendaknya sering-sering berbuat baik kepada orang lain. Karena perbuatan baik tadi akan sangat memberikan pengaruh besar yang bisa mengantarkan seseorang untuk meraih husnul khatimah. Jadi sona'iul ma'ruf, dia melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang menjadikan dirinya takut, gemetar, kemudian dia pulang menemui istrinya dan dia ceritakan apa yang telah menimpa kepada dirinya. Dia takut, khawatir akan
ada sesuatu yang akan menimpa dirinya, bagaimana kata istrinya? Demi Allah, kamu adalah orang yang banyak melakukan kebaikan, suka membantu orang lain, meringankan beban orang lain, dan seterusnya. Banyak perbuatan baik yang kamu lakukan. Kamu tidak akan ditimpa keburukan karena kamu orang yang suka berbuat baik. Dan di antara keburukan tersebut adalah meninggal dalam keadaan buruk. Sehingga sekali lagi Bapak-bapak Ibu, ketika kita bisa melakukan perbuatan baik, mari kita lakukan. Dan jangan pandang besar kecil dari perbuatan baik tersebut. Karena betapa banyak perbuatan yang kecil itu bisa menjadi besar gara-gara kita memiliki niat yang baik. Rubba amalin saghirin tu'addimuhu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah, kata Ibnul Mubarak. Bagaimana amalan yang kecil atau betapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar gara-gara niat, dan bagaimana banyaknya amalan-amalan besar yang itu menjadi kecil juga gara-gara niat. Maka kalau kita bisa melakukan kebaikan, mari kita lakukan. Tidak harus menunggu besar, tidak harus menunggu amalan atau kebaikan tersebut banyak gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Walaupun cuma sekedar menyingkirkan duri di tengah jalan. Kita tahu bagaimana di dalam hadis, gara-gara menyingkirkan duri di tengah jalan, dosa-dosa orang itu dibakar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing, bagaimana seorang pezina ya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surga. Amalan yang mungkin ini sepele, tapi karena dilandasi dengan niat yang benar, maka menyebabkan amalan yang ringan, amalan yang kecil ini menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak-bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada husnul khotimah. Dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan kepada ciri-ciri husnul khotimah. Dan kita sekali lagi senantiasa berharap, memohon kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada kita di dalam kehidupan kita di dunia ini dengan akhir yang baik, yaitu husnul khatimah. Karena wara'a husnul khatimah dukhulul jannatin na'im. Jadi di belakang husnul khatimah itu adalah masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup majelis pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.